seputar playlist ngos-ngosan, ngobrol santai berdua. Kali ini saya kali ini saya akan membahas tentang dilema yang terjadi di masyarakat, yaitu dilema antara membeli beras dan kuota. Di sini membeli beras. Untuk yang pertama, season yang pertama saya akan membahas dari wali murid ya, dari wali murid. Sebetulnya itu sebetulnya menurut saya itu nggak jadi masalah, seharusnya nggak jadi masalah, karena biasanya di hari-hari biasanya sebelum ada pandemi COVID, orang tua juga memberikan seperti uang saku atau uang jajan yang bisa diasumsikan untuk membeli kuota, dan seharusnya itu nggak jadi masalah. Dan yang jadi pokok pembahasan yang kedua itu dari pihak pemerintahnya. Kenapa membuat kebijakan dengan sekolah online tapi tapi tidak membuat wadahnya terlebih dahulu, hingga akhirnya banyak murid atau orang tua murid yang sekarang jadi dilema, atau sekarang malah jadi berkoar-koar di media sosial, bingung antara membeli beras dan membeli kuota. Kenapa pemerintah yang saya mau bahas di sini, pada waktu Pak Presiden Jokowi memilih Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, yang notabene beliaunya itu pemilik startup transportasi online di Indonesia, dan beliaunya juga seorang coder lulusan dari luar negeri, yang pastinya otaknya jauh lebih pintar daripada saya sih bukan siapa-siapa. Kenapa Pak Nadiem atau Pak Menteri Pendidikan tidak membuat wadah atau startup untuk pendidikan online di Indonesia, yang jadinya menurut saya pendidikan online di Indonesia rancu atau mambrah menggunakan WhatsApp, di mana WhatsApp adalah sarana komunikasi umum yang siapa saja bisa pakai, dan kalau tidak berteman pun bisa berkomunikasi. Dan menurut saya malah jadinya murid itu tidak fokus, karena mungkin pas pada waktu dia belajar ada chat lain, ada kiriman foto atau video lain yang akhirnya malah kacau semuanya. Kenapa dari pihak pemerintah tidak membuat aplikasi atau paling tidak website lah? Kalau nggak aplikasi, paling tidak website. Zaman sekarang gitu loh, website itu makanan umum, udah jadi makanan umum. Kenapa dari pemerintah, dari Pak Presiden tidak memerintahkan kepada Menteri Pendidikan untuk membuat startup pendidikan, yang di situ Menteri Pendidikan bisa bekerja sama dengan Kominfo untuk membuat fasilitas pendidikan online yang kalau menurut saya yang bisa digunakan siswa, atau paling tidak kalau nggak gratis semuanya pun istilahnya di jam pendidikan umumnya yang biasanya dimulai dari pagi sampai dengan siang itu bisa diakses dengan low kuota atau low bandwidth atau low cost gitu. Yang di sini paling tidak Kominfo bisa menginstruksikan atau gimana lah, meminta semua operator yang ada di Indonesia untuk bekerja sama
mensukseskan pendidikan yang ada di Indonesia begitu. Jadi menurut saya sangat prihatin. Kan di Indonesia ini banyak sekali orang-orang pintar, terutama coder-coder, karena 2017 terus tahun-tahun sebelumnya gitu, coder-coder Indonesia pada bermunculan pada waktu Indonesia diserang sama Malaysia, pada waktu Indonesia itu coder-coder Indonesia benar-benar jago. Apa untuk saat ini coder Indonesia sudah sangat tidak ada, atau pemerintahnya yang kurang terbuka, atau yang kurang kreatif, atau yang kurang aktif, sampai pendidikan aja kok ada di WhatsApp? Kenapa tidak dibikin startup pendidikan online gitu loh? Jadi bingung, campur greget, campur marah, semuanya jadi satu. Padahal sementara kalau kita lihat di sosial media, banyak di Indonesia ada orang kayanya banyak sekali, orang pintarnya juga banyak sekali. Tapi kenapa untuk masalah pendidikan saja sampai orang tua heboh, bingung antara membeli beras atau kuota, padahal kan semuanya itu sebetulnya bisa berjalan biasa saja, nggak usah bingung. Karena memang selama ini toh pas pada waktu sebelum COVID, orang tua juga nggak ribut masalah uang saku sekolah, masalah tentang biaya kayak gitu kan. Tapi sekarang kenapa ribut dengan adanya COVID gitu. Coba untuk yang sedikit ini, coba dari pihak mana yang mau bangkit, mau bangun, mau merespon untuk pendidikan di Indonesia. Oke? Terima kasih. Coba bangkit. Oke, and then keep stay tune di channel Wihans Indonesia.